Halo, selamat datang kembali di YouTube channel Yesinta Mikana M. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai LK 2.2 menentukan solusi program PPG dalam jabatan tahun 2022. Baik, kita langsung saja. Jadi sebagai pembanding kita buka kembali LK 2.1 ya. Di LK 2.1 ini di sini sudah tertera eksplorasi alternatif solusi dan juga analisis alternatif solusi. Jadi ada dua bagian ini, yaitu dua kolom ini. Jadi untuk mengisi di LK 2.2 kita langsung copy saja dari LK 2.1 berkaitan dengan eksplorasi alternatif solusi serta analisis alternatif solusi. Kita pindahkan di sini. Ya, jadi pada kolom 2.2 nih ada juga eksplorasi alternatif solusi dan juga analisis alternatif solusi. Jadi di paling kiri dengan di paling kanan. Jadi kita untuk mengisi tabel itu kita langsung saja copy dari LK 2.1 yang sebelumnya sudah kita selesaikan. Oke, jadi di sini kita langsung saja fokus ke bagian solusi yang relevan dan juga analisis penentuan solusinya. Jadi ini adalah bagian yang perlu kita kerjakan di LK 2.2 ini, ya. Jadi kita langsung saja. Untuk pertama di sini berkaitan dengan kemarin kita sudah menentukan bahwa analisis alternatif solusi itu berdasarkan hasil kajian literatur dan hasil wawancara. Saya menyimpulkan bahwa untuk mengatasi minat belajar yang rendah dapat diselesaikan dengan model PBL pada materi elastisitas seperti modulus elastisitas dan hukum Hooke. Seperti itu. Nah, kita langsung saja. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa solusi yang relevan berdasarkan hasil analisis kajian literatur dan wawancara, maka solusi yang paling relevan untuk menyelesaikan masalah rendahnya minat belajar peserta didik pada materi elastisitas yaitu model pembelajaran problem based learning atau disingkat dengan PBL dengan praktik menggunakan alat sederhana. Seperti itu. Nah, untuk analisis penentuan solusinya yaitu alasan mendasar pemilihan solusi model pembelajaran PBL dengan praktik menggunakan alat sederhana untuk menyelesaikan masalah rendahnya minat belajar peserta didik pada materi elastisitas adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama, model PBL dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, model PBL dianggap sesuai dengan materi elastisitas submateri hukum Hooke yang akan diajarkan. Kemudian yang ketiga, penggunaan model PBL menciptakan pembelajaran yang menarik dan kontekstual. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mengukur minat belajar siswa, maka siswa akan diberikan angket minat belajar sebelum dan setelah kegiatan belajar mengajar. Karena di sini fokus masalah yang diangkat itu berkaitan tentang minat belajar yang rendah. Jadi untuk mengatasi minat belajar rendah itu dengan cara menerapkan model PBL, ya solusinya seperti itu. Nah itu untuk yang pertama. Kemudian contoh berikutnya di sini yaitu ini ya, berdasarkan kemarin untuk analisis alternatif solusinya yaitu berdasarkan hasil kajian literatur dan hasil wawancara, saya menyimpulkan bahwa untuk mengatasi pembelajaran di kelas masih belum berbasis hot dapat diselesaikan dengan model pembelajaran project based learning dengan pendekatan saintifik ya pada materi fluida statis seperti hukum Archimedes dan hukum Pascal. Jadi nanti disesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Jadi ini berkaitan dengan masalah pembelajaran di kelas masih belum berbasis hot. Nah, jadi ini masalahnya ini. Kemudian solusi yang dipilih yaitu dengan menggunakan model PJBL dengan pendekatan saintifik. Nah, kemudian untuk bagian solusi yang relevan yaitu yang pertama, berdasarkan hasil analisis kajian literatur dan wawancara, maka solusi yang paling relevan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran di kelas masih belum berbasis hot pada materi fluida statis yaitu model pembelajaran project based learning dengan pendekatan saintifik ya, seperti itu dia untuk solusi yang relevan. Kemudian untuk analisis penentuan solusinya yaitu
Alasan mendasar pemilihan solusi model pembelajaran project based learning dengan pendekatan saintifik untuk menyelesaikan masalah rendahnya minat belajar peserta didik pada materi elastisitas. Ini ada sedikit keliru, jadi seharusnya nih materinya pada materi hukum Archimedes ataupun hukum Pascal ya, karena berkaitan dengan materi fluida statis. Nah, jadi sesuaikan saja. Jadi ini ada sedikit kekeliruan, seharusnya di sini dia materi fluida statis. Ya, adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahapan dalam model project based learning dapat mempermudah peserta didik dalam menganalisis suatu permasalahan, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Kemudian meningkatkan kolaborasi serta mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Sehingga model pembelajaran ini diyakini mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Jadi ini seperti kita mencari alasan pendukungnya seperti itu ya, analisis penentuan solusinya. Kenapa kita menentukan solusinya tuh dengan model itu, gitu kan? Jadi kita harus cari alasan yang mendukung itu, gitu ya. Alasan itu ya juga harus disertai dari kajian literatur dan juga dari wawancara. Jadi bukan sembarangan kita hanya hasil pemikiran kita saja seperti itu. Jadi harus ada pendukungnya seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah analisis penentuan solusi. Yang berikutnya project based learning menjadi alternatif model pembelajaran abad 21 karena ada beberapa kelebihan yang sesuai dengan orientasi pengembangan keterampilan abad 21. Kemudian berikutnya adalah ciri khas dari pembelajaran project based learning adalah dihasilkannya suatu produk sebagai bentuk hasil belajar. Pendekatan saintifik adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui kegiatan mengamati, kemudian merumuskan masalah, kemudian mengajukan atau merumuskan hipotesis, kemudian mengumpulkan data dengan berbagai teknik, ya, kemudian menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan. Itu dia pendekatan saintifik tadi. Kemudian pendekatan saintifik atau scientific approach adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui proses observasi, kemudian menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Ini dikutip dari Kemdikbud tahun 2014. Kemudian menurut Hosnan tahun 2014, salah satu tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik adalah untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Jadi ini seperti kita mencari referensi pendukungnya lagi, pemuatnya lagi. Kenapa itu cocok untuk digunakan mengatasi masalah yang ada. Jadi seperti itu kurang lebih untuk cara pengerjaan LK 2.2 menentukan solusi PPG dalam jabatan tahun 2022. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, terutama untuk mahasiswa peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Kemudian aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sekian dan terima kasih.